itu kan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dididik dia dari tarian-tarian biasa keraton, bedoyo keraton. Dia sudah bisa mengikuti iramanya, dan yang paling penting itu ada rasanya, itu bisa menyatu dengan apa yang dia lakukan atau sebagai gerakan itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Kanjeng Ratu Kusmurti Ahmandansari sebagai pengageng Sasana Wilopo di Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan sedikit historis dan kebakuan atau apa itu budaya Ketawang. Jadi secara historis pastinya berkaitan dengan berdirinya Keraton Mataram pada waktu itu, yaitu yang didirikan oleh Eyang Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, yang mana pada waktu itu diceritakan, dan cerita itu turun-temurun beliau dalam memegang tampuk pemerintahan baru di tanah Jawa pasti ada rasa dan gundah gulana bagaimana nanti perjalanan dari pemerintahannya. Dan pada waktu dulu tanah Jawa itu masih tergolong wingit, masih banyak tempat-tempat yang ada penguasanya yang itu adalah jin. Jin itu sendiri juga makhluk yang dibuat oleh Allah. Nah, dari sini Eyang Panembahan Senopati berinteraksi dengan siapa itu Kanjeng Ratu Kencana Hadisari yang bertahta di Sokoduma Bale Kencana, yang diyakini bahwa keratonnya ada di dasar Samudra Hindia atau Laut Kidul, juga biasa disebut Kanjeng Ratu Kidul, bukan Nyai Loro Kidul ya, Kanjeng Ratu Kidul. Nyai Loro Kidul itu adalah perjuritnya saja atau senopatinya saja. Nah, dari awal itu akhirnya ada satu perjanjian beliau dengan penguasa pantai selatan itu atau laut selatan itu, yang akhirnya itu diturunkan kepada siapapun yang menjadi raja di Mataram turun-temurun sampai di Keraton Surakarta. Nah, kebakuan itu sendiri menjadi satu keharusan yang harus dilakukan siapapun yang menjadi raja, pastinya beserta dengan keluarga besarnya. Karena jadi raja pasti yang pertama adalah punya keluarga besar, sentono, dan baru punya rakyat itu. Ini dibakukan sebagai salah satu pusaka yang ada ketentuan adat yang sudah ditetapkan oleh beliau yang mendirikan kerajaan Mataram ini. Turun-temurunnya harus bisa menyajikan, atau kalau di dalam istilahnya di keraton itu menjumenengaken budaya Ketawang. Pastinya bukan raja sendiri yang akan menari atau yang melatih, tapi punya perangkat pemerintahannya itu. Nah, kebetulan saya sejak tahun 82 itu sudah istilahnya dapat tugas dari Sinuhun Pakubono ke-12, yaitu Ayahanda, untuk bisa mengadakan penari-penari regenerasi. Dan akhirnya juga saya sendiri tidak hanya penari, juga ikut sinden, dan untuk penyajian budaya Ketawang itu menjadi tanggung jawab saya, itu yang diberikan Sinuhun Pakubono ke-12 kepada pribadi saya. Nah, memang di tahun 2017 itu terjadi tragedi. Kalau saya bilang ini adalah satu
peristiwa penghancuran sebuah budaya, sebuah komunitas adat yang dimana kita masih sangat menghormati dan menjalankan apa yang menjadi keharusan adat istiadat di dalam dinasti Mataram itu tiba-tiba dipaksa harus dihentikan dan diganti penari-penari yang sama sekali itu tidak sesuai dengan aturan adat bagaimana menjadi seorang abdi dalem penari keraton atau abdi dalem bedoyo yang disebutkan begitu. Dan bedoyo Ketawang sendiri turun-temurun dilatih pada hari Selasa Kliwon saja, itu di dalam keraton di Sasono Sewaka, dan ini ditengarai atau kita lihat itu menirukan satu video dan dilakukan di Jogja di salah satu rumah orang dan ada di garasi. Ini betul-betul sudah satu penghinaan dan kalau orang itu sudah kurang ajar yang luar biasa, tidak bisa dimaafkan oleh adat itu. Nah, kalau dia merasa diperintah oleh seseorang yang sementara dia ini ada di dalam keraton, ya orang itu harus dihukum secara adat. Dan dia sudah melanggar adat. Siapapun, kalau dia ngomong raja atau Sinuwun sendiri yang memerintahkan, Sinuwun berarti sudah melanggar adat. Dan melanggar adat itu implementasinya sudah apa ya? Ya sudah tidak menghargai dan sudah tidak menghormati dirinya sendiri. Ini yang membuat kita semua marah dan kita semua tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang sekarang ada di keraton. Siapapun yang sekarang ada ini harus bertanggung jawab terhadap dinasti ini dan terhadap Sentono Dalem semua, yang apapun kita ini adalah pemilik dari keraton ini dengan seluruh miliknya, baik itu keraton ataupun tanah-tanah ataupun benda-benda, baik tanah yang masih dikuasai orang atau yang di luar. Semua kekayaan itu adalah milik dinasti, bukan pribadi Sinuwun yang bertahta, yang dimana tahta itu yang memberikan kepercayaan adalah dari Sentono Dalemnya. Itu kan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dididik dia dari tarian-tarian biasa keraton, bedoyo keraton. Dia sudah bisa mengikuti iramanya, dan yang paling penting itu ada rasanya, itu bisa menyatu dengan apa yang dia lakukan atau sebagai gerakan itu sendiri. Baru kita istilahnya magang. Magang kalau dalam bedoyo Ketawang nanti ikut latihan itu adalah nanti adalah serep. Nanti serep itu dari penari pokok itu ada 9, nanti serepnya itu kalau enggak 7 ya 9 juga. Itu jadi seperti 2 rakit begitu. Tapi yang sudah berjalan sejak saya tanggung jawab itu biasanya 6 orang sampai 7 orang. Itu jadi dididik dulu, tidak tiba-tiba, dan itu juga dilaporkan secara adat, secara kepercayaan dari Keraton Surakarta, hubungan antara keraton itu sendiri dengan Kanjeng Ratu Kidul tidak asal-asal seperti apa Nun Sewu barangan begitu. Ini
Ya itu memang karena ini kalau kita kembali kepada Bedugul Ketawang sendiri ini kan satu peristiwa terjadinya hubungan antara yang Panembahan Senopati dan berlanjut turun-temurunnya itu sudah dianggap sebagai kehidupan berumah tangga. Nah di situ semua penari itu 9 orang itu pakaiannya yang pasti yang menentukan juga Kanjeng Ratu sendiri, seperti sekarang ini seperti yang ditiru oleh pengantin keraton yang dulu dipakai hanya putri-putri dalem kalau nikah, dan sekarang sejak tahun 80-an itu sudah diizinkan oleh Simlun Pakubono ke-12 untuk sentono dalem yang di luar, terus akhirnya merambat kepada warga masyarakat umum bisa memakai namanya dodot Paes Ageng Keraton Surakarta atau Surakarta itu. Baru kita istilahnya magang kalau dalam Bedugul Ketawang nanti ikut latihan itu adalah nanti adalah serep. Nanti serep itu dari penari pokok itu ada 9, nanti serepnya itu kalau enggak 7 ya 9 juga itu. Jadi seperti 2 rakit begitu, tapi yang sudah berjalan sejak saya tanggung jawab itu biasanya 6 orang sampai 7 orang itu. Jadi dididik dulu, tidak tiba-tiba, dan itu juga dilaporkan secara adat, secara kepercayaan dari Keraton Surakarta, hubungan antara keraton itu sendiri dengan Kanjeng Ratu Kidul tidak asal-asal seperti non sewu barangan begitu ini.